Ini sekali lagi bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Kita sapa hati kita, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa malam hari ini. Kalau ada hal yang perlu kita syukuri, nyatakanlah itu dengan sukacita. Dan kalau ada hal yang mestinya kita nyatakan sebagai pengakuan dosa kita, biar kita nyatakan itu kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mohon pimpinan, pengampunan, dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita siap hati kita sungguh pastikan bahwa hidup kita hanya mau kita arahkan kepada Tuhan. Memang ada masalah, memang ada persoalan. Tapi cara-cara kita menghadapi dengan persoalan lebih penting dari semua yang kita hadapi. Terima kasih banyak untuk malam penuh berkat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan memanggil kami dalam situasi ini untuk kami beribadah bersama. Di tengah-tengah keluarga Om Ferry Saluk dan semua yang berkesempatan hadir di sini, kami menyatakan sukacita kami dan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan ampuni kami supaya hari ini kalau kami ada di hadirat Tuhan, itu terjadi semata-mata karena kami dilayakkan oleh pengampunan Tuhan buat kami. Kami percaya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara semuanya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi satu lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Untuk masing-masing kita renungkan kembali betapa baiknya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Kalau ada keluarga-keluarga yang malam hari ini belum sempat beribadah dengan keluarga, biarlah lewat kesempatan malam penuh berkat ini, ajak suami, ajak istri, anak-anak, orang tua beribadah. Jangan buka HP sendiri. Yang suami-suami, istri-istri dong, sama-sama toh kita ikuti ibadah. Tuhan memberkati kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita nyanyikan sama-sama dengan sukacita sambil menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap menyapa satu dua orang yang bergabung. Cindy, Safir, Kalimojo, Shalom, Janudin. Apa kabar? Gabi Solor, Shalom. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkan. Sama-sama semuanya yang juga di rumah. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah. Om Ayu Paranda, Shalom, selamat malam. Agnes Talo, Shalom. Sinta Sabuin, apa kabar? Terima kasih banyak. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya menyapa kita semua yang berkesempatan hadir di sini, maupun semua jemaat Facebook yang bergabung. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara semua dalam keadaan apapun, baik itu baik ataupun sementara tidak baik keadaannya. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh itu menjadi waktu terbaik buat kami. Berkati kami semua, baik yang ada di sini, baik semua jemaat Facebook yang mengikutinya. Biarlah dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, Shalom. Di dalam sukacita kita malam hari ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya baca ayat-ayat bilangan ganjil dan bilangan genap. Saudara baca menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kata Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi yang ada di sini, shalom semuanya. Yang ada di rumah-rumah, shalom semuanya. Terima kasih untuk malam penuh berkat ini dari sekitar Batu Putih. Ini bukan yang di Soe. Ini Batu Putih yang di Air Nona di Kupang.
Dari rumah keluarga Om Ferry Saluk dan juga semua yang ada di sini, terima kasih banyak. Kita menyapa semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Medan sampai Papua, juga yang ada di luar negeri, yang ada di Timor Leste, yang ada di Malaysia, di Singapura, dan di mana-mana. Tuhan memberkati. Malam yang penuh sukacita ini, malam penuh berkat, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian, karena ini menjadi pertanyaan dan permintaan banyak sekali yang mengikutinya. Mereka minta saya berbicara di sekitar persembahan dan ibadah. Dan karena itu saya pilih bagian ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Banyak orang merasa beribadah, tapi jangan sampai tidak sempurna. Ibadah ada dua. Pertama itu ibadah liturgis namanya. Ibadah liturgis itu yang ketika kita ada di gereja. Kita ada dalam persekutuan-persekutuan, seperti kaum ibu, kaum bapak, remaja, pemuda, usia lanjut orang itu ibadah liturgis. Kita beribadah hari Minggu, kita ada dalam doa, dalam pemberitaan firman dan lain sebagainya. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah ibadah raya kehidupan. Ibadah di mana kita menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Itu pun harus menjadi satu bagian di mana ibadah. Jadi kalau kita mau sambung antara ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan, maka sesungguhnya ibadah yang sejati itu ada ketika kita keluar dari ibadah liturgis. Artinya begini, kalau kita dapat pemberitaan firman di dalam ibadah-ibadah tentang bagaimana berbuat baik, bagaimana percaya pada Tuhan Yesus, bagaimana melakukan kehendaknya, mestinya hal-hal itu yang kita pakai ketika kita ada dalam ibadah-ibadah kehidupan. Saudara-saudara, ini serius sekali. Kenapa? Karena banyak orang bisa dalam ibadah liturgis itu mereka betul-betul hilang, lenyap di situ, betul-betul datang dengan kehidupan yang mau tunduk di hadapan Tuhan Allah. Ada yang sampai menangis-menangis kalau di ibadah liturgis. Tapi keluar dari gereja itu dong gila sendiri. Itu berarti tidak sinkron antara ibadah liturgis dengan ibadah raya kehidupan. Lalu tentang persembahan. Persembahan juga ada dua. Persembahan yang pertama itu adalah persembahan berupa uang dan materi-materi. Yang kedua tuh persembahan diri, persembahan kehidupan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih berpikir persembahan itu hanya dalam rupa uang. Sehingga apapun kita pun keadaan pas mau pergi gereja tuh seringkali ada dua hal yang kita ucapkan. Mama, persembahan dong. Pernah omong begitu toh? Itu agak sopan. Yang kedua ini yang biasa kurang sopan. Mama, ada uang kici. Yang pertama tuh persembahan, itu agak baik itu. Tapi yang kedua ada uang kici. Wih, itu memang mantap juga uang kici. Uang kici maksud apa? Kadang-kadang kita sudah naik motor pergi gereja, sampai di jalan masih bilang, adik-adik berhenti sedikit di kios Bikin apa? Tukar uang dong. Mau kasih persembahan, bayangkan itu. Karena kadang-kadang waktu kita memberi itu, kita bungkus bapak begini di tangan, isi sampai angin itu tidak bisa masuk gitu. Waktu masuk begitu, terus kenapa bungkus begitu rupa sampai tangan tidak bisa terbuka sedikit? Jangan bapak. Alkitab bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu itu 1000 itu. Karena kalau 100.000 biasa agak terbuka sedikit, biasa kita pegang begini. Kalau yang kecil itu dia agak lain, kira-kira begitu. Tapi supaya menjadi jelas, saudara-saudara, saya suka bilang di mana-mana. Satu saat ketika Tuhan Yesus diberi pertanyaan, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus cukup hati-hati. Kenapa? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Maka Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Dong tunjuk Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar.
Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perpuluhan, ini bukan soal persembahan. Gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Nah, karena di situ ada gambaran tulisan kaisar, kasih kepada kaisar. Tapi Alkitab berkata, kamu semua adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu kepada Tuhan Allah dan bukan uangmu. Diri kepada Tuhan, bukan uang kepada Tuhan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Bapak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Oh, itu memang terlalu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong bilang, beta capek koson bespima bawa persembahan. Di surga tidak ada kios jual supermi. Ya kita tidak sementara bikin persembahan. Itu kumpul uang untuk bawa ke surga. Tidak. Persembahan diri. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh untuk memahami itu. Berdasarkan pembacaan ini, saya ingin untuk mengelompokkan 1-2 hal. Supaya kita renungkan kira-kira kita ada di bagian mana. Saya kira ada 3 kelompok di sini. Dalam pembacaan ini tersirat 1. Ada kemungkinan itu ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Ada orang yang Tuhan dia tidak kasihi dan sesama dia tidak kasihi. Orang-orang seperti ini menarik sekali. Kenapa? Karena pasti dia tidak takut Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti dia tidak takut Tuhan. Pasti dia tidak takut Tuhan. Dia santai-santai saja. Atau yang kedua berkaitan dengan itu, karena dia tidak takut Tuhan, maka dia tidak takut resiko karena tidak takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, resiko apapun, dia biasa. Kau hidup hanya sekali, satu nikmati. Tidak apa-apa juga. Karena memang hidup perlu dinikmati. Tapi kalau dalam kehidupan itu tidak takut Tuhan, itu yang biasa jadi soal. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu yang ketiga, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama tuh, dia punya indera rohaninya itu tidak aktif. Dia punya indera rohani tidak aktif. Off terus. Mati terus. Itu lonceng gereja biar bunyi sampai 100 kali itu dia susah. Saya berkhotbah di pedalaman TTS. Saya bilang begini, orang Timur kenal 2 macam bunyi gong. Orang Timur menyebut gong itu dengan sebutan sene. Bunyi gong pertama tuh bilang begini, teng, 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 teng. Ini bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja ini banyak suami akan bilang kepada dia pu istri bilang begini, Mama, hom now kid, Mama pikas kita, Mama pikas kita. Itu kalau bunyi gong pertama. Ada bunyi gong yang kedua, ini dia pun tempo sedikit lebih cepat. Dia pun bunyi bilang begini. Titu, 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 titu. Itu bunyi gong apa? Pesta. Apalagi di kefa ya dia. Kalau bunyi gong pesta itu, suami-suami yang tadi omong bilang, Mama home now kid. Sekarang dia ganti. Mama home pau kid. Lu tunggu kok saya ambil. Itu besok baru dia pulang. Tahu dia pi untuk apa kita juga pusing lah. Tapi rupa-rupanya karena dia pu indera rohani itu mati, panggilan beribadah itu sangat sulit untuk didengar. Tapi kalau panggilan-panggilan duniawi itu memang paling bisa didengar. Saya pernah bilang begini, kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Jam 5 pesta, jam 5 ibadah. Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apalah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi menarik bukan pilihannya, tapi yang menarik itu adalah alasan di balik pilihan itu. Om, kenapa tidak pi ibadah, mau pi pesta? Aduh Pak Pendeta, minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung tuh ke kita ke perasaan yang aduh, apalah yang undang langsung nih RT lah ya, aduh bapak mantu lah itu perasaan. Kita perasaan itu. Tapi kalau saya yang tanya jangan omong begitu.
Bapak, kenapa tidak pergi ibadah, mau pergi pesta? Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Memang sekarang. Supaya kalau kita terlalu perasaan dan manusia, nah biar Tuhan undang langsung. Begitu. Amin kok. Jadi jangan kasih mati kita punya indera rohani itu. Itu tanda kita tidak takut Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama itu sesungguhnya mereka telah menjadi hamba dosa. Apa yang dosa mau itu saya yang dia ikut. Dia pun hidup dia persembahkan bagi dunia ini tanpa sadar ini. Kadang-kadang juga disadari. Karena itu saudara-saudara jangan heran orang-orang yang tidak takut Tuhan dan yang tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya dia memiliki sebuah damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang semu itu artinya kelihatan itu orang tuh memang mantap. Kayak aman-aman dong rumah tangga. Dong pergi gereja, pergi pesta tuh suka pakai pakaian seragam. Sambil jalan angkat-angkat tangan, dada orang begini nih. Wih, terlalu mungkin dong beli shot pak mungkin jalan sama-sama. Tidak soal di situ. Tapi jangan sampai itu semu. Semu dalam pengertian kelihatan oleh orang lain seolah-olah kita bahagia, tapi sesungguhnya itu hanya kulit luar, tidak bahagia. Waktu mau suruh bab tua pakai itu batik yang seragam, tiap hari luarnya bahagia. Tapi sudahlah, ais metua yang suruh pakai mau ke mana lah. Jadi semu. Tapi keluarga di sini donson begitu. Gotong. Iya begitu. Apalagi Rian mau nikah lah ini nanti pakai seragam terus. Nah, baik saudara-saudara, itu kelompok yang pertama. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dan juga tidak mengasihi sesama. Betapa susahnya kalau kita ada di kelompok itu. Tapi kita bisa identifikasi diri. Kedua ada kelompok adalah orang-orang yang menjadi hamba agama. Hamba agama. Itu orang yang beragama minta ampun. Tapi dong nggak hamba agama. Maksudnya begini. Dia melakukan semua hukum karena dia tahu bahwa dia harus melakukan itu hukum saja. Seringkali dia tertekan karena itu hukum. Jangan mencuri. Oh, dia tidak berani curi. Bukan karena dia tahu pencuri itu tidak baik. Berani pencuri, tapi tangan kena potong. Bahaya itu. Woi, lebih lakukan. Berarti kau mati. Dia sesungguhnya tertekan. Mata, kalau dalam tradisi ini Yahudi ini, mata yang pakai untuk melalui orang itu. Melalui itu bagian di luar NTT itu artinya apa lagi? Oh, intip. Mengintip itu. Itu mata akan dicungkil. Wih, berat tuh kalau mata setiap kali lihat orang pu istri mata dicungkil. Ini kita pu mata hanya 2 ini. Beta pu mungkin sucungkil berapa kali. Terakhir pakai kacamata sudah biar. Bayangkan itu. Dia jadi hamba agama, melakukan hukum-hukum agama karena dia dalam ketakutan. Dia penuh dengan ketakutan. Dia melihat sebuah gambaran yang menakutkan dari neraka. Itu biasa terjadi kalau mau Paskah tuh. Orang bawa film Yesus putar di kampung-kampung. Waktu putar habis itu orang bilang, Bapak, wih neraka tuh ngeri. Jadi orang takut untuk hidup secara normal ini. Karena nanti ada hukuman di neraka. Ini hamba agama dia pernah. Kalau orang bilang di beta begitu, saya tidak pusing di neraka. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Kok kenapa? Saya kalau masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi kalau saya masuk surga karena Tuhan Yesus itu mati bagi saya. Bukan karena ketakutan. Nah pasti banyak kita ini ketakutan. Supaya kalau ada orang datang di saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang begini, saya juga orang berdosa. Kita semua berdosa. Tapi kasih Allah yang besar itu lebih besar dari kita pun dosa, dia mengampuni kita. Itu luar biasa toh. Daripada ini anak datang dia begini, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa sudah. Betul-betul, lu pun muka berdosa. Lu kalau tidak bertobat, lu pun kaki tangan, putus bang semua nanti. Hai, ini bahasa apa ini? Akhirnya dia jadi hamba agama, terpaksa kelihatan baik. Sebenarnya dia tidak biasa doa makan, mas sudah kan semua tutup mata, dia tutup mata.
angka muka begini, orang masih tutup, dia tutup ulang lebur dia. Kui hidup ke pun tertekan lagi di situ. Karena hidup menjadi hamba agama saja. Dan konteks itu pas dengan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak orang beragama tapi tidak beriman. Banyak orang punya agama tapi belum tentu beriman. Rantai salib dong berat 1,5 kilo. Tapi dia pun maki jusut babai dia. Itu dia pun masalah di situ. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Dia melihat dan menikmati dengan penuh sukacita segala sesuatu yang Tuhan kasih buat dia. Dia menikmati. Menikmati dengan sukacita. Saya bicara di mana-mana sukacita dan senang itu dua hal yang beda. Beda sekali. Dia nikmati dengan sukacita. Bukan senang. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan kita. Karena kita beroleh sesuatu yang memuaskan kita. Tapi sukacita itu berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik itu senang, baik tidak senang. Menyangkut senang, Alkitab bilang begini. Ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Atau kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sumati. Karena kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu susah. Kalau senang yang kita cari, dunia bisa berikan buat kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Banyak orang cari Tuhan ini masih cari senang, bukan cari sukacita. Uang yang banyak bisa membeli kesenangan. Tapi tidak dengan sukacita. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama kayak ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira sudah naik oto. Dia itu kayak anak TK dulu itu. Begitu. Nah, kalau saudara mau butuh senang, pilih posa. Kita pilih tangan-tangan saja baik. Bikin senang-senang diri. Senang apa? Orang lain belanja baru kita hanya lihat, senang. Dong isi di kantong kita lihat lama-lama kita bilang foto beta do di sini. Orang pulang bawa barang, kita pulang bawa foto. Jadi orang menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Allah mengisi dan memerintah di dalam hati. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apa. Nah itu yang membuat orang bersuka cita. Saudara-saudara, pembacaan ini kasih tahu kita bagaimana kita memahami kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah bahwa hidup ini sesungguhnya adalah kemurahan Allah. Tuhan kasih kita hidup ini kemurahan. Hanya karena kemurahan Allah itu kita dapat hidup. Kalau kita dipilih oleh Allah, itu pun kemurahan Allah. Kalau kita dipanggil oleh Allah untuk pelayanan, itu pun kemurahan Allah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena... Saudara tahu lagu ini kok? Kalau tahu nanti Asbor menyanyi ya. Kita dengar khotbah dulu. Kita dengar khotbah dulu. Ini luar biasa. Kalau kita diselamatkan itu hanya karena kemurahan Allah. Amin kok. Jadi supaya kita lihat hidup itu kemurahan, dipanggil itu kemurahan, dipilih itu kemurahan, dan kalau kita diselamatkan itu hanya karena kemurahan Allah. Bukan karena kita. Itu hak prerogatif dari Tuhan Allah untuk panggil kita. Supaya tidak boleh ada orang yang menyombongkan dirinya. Saudara-saudara, tapi kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kita. Tantangan ini, saya mencatat di sini. Iblis mencoba untuk menghancurkan pengharapan kita kepada Allah melalui yang bertahan hidup adalah yang menetapkan cita-cita dan harapan ke masa depan. Dombis bertahan hidup. Kenapa? Iblis mau di sini untuk menghancurkan orang-orang percaya
Karena banyak orang yang menetapkan hidup menuju masa depan itu kadang-kadang tidak sabar. Dia mau cepat-cepat, mau buru-buru. Kita ini baru buka HP, lelet sedikit, padahal kau tunggu sedikit, nah kenapa? Kita terlalu buru-buru. Karena buru-buru itu buat kita seringkali tidak sabar untuk melihat proses. Buru-buru itu tidak baik. Kadang-kadang bisa bikin celaka diri, kadang-kadang bisa bikin celaka orang lain. Saudara lihat yang orang kantor dong itu. Kantor rata-rata jam 7:30. Dong santai-santai di rumah. Kadang-kadang bangun terlambat karena nonton Euro. Terus sadar pi jam 7. Semua orang kantor siap jam 7. Sama-sama keluar dari rumah jam 7. Nah manusia begini banyak. Ini kan mulai macet-macet di jalan tuh sekarang. Itu dong pumba marah ikut jalan ini minta ampun. Semua gas habis. Coba kalau dia lebih tempo. Itu lebih baik. Tapi juga itu jangan jadi kesempatan kok. Besok pagi 5:30 su bilang beta pi sudah. Pi apa jangan sampai dia pi kantor lain. Atau pulang tidak mau macet dia minta pulang 7:30 malam. Itu bikin mam tua tersinggung itu. Baik, ketidaksabaran. Yang kedua, iblis mendakwa kita dengan keputusasaan. Kita kalau mulai putus asa tuh iblis paling cepat masuk. Dia bikin kita bisa putus asa sedikit. Bahaya itu kalau putus asa. Hati-hati. Iblis bisa mendakwa kita itu dengan menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu jauh menyalahkan diri. Semua rambut lurus baru hanya beta yang keriting ini. Itu ke karmana ya. Soalnya usah salahkan diri toh. Apalagi hanya soal rambut. Tidak usah salah diri. Apalagi hanya soal berat badan. Tidak usah salah diri. Nikmati saja ini hidup tuh. Kadang-kadang kita rumit. Saya tanya banyak ibu-ibu. Menurut saudara makan itu penting kok tidak? Ibu-ibu makan itu penting kok tidak? Penting ya? Yakin. Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Dong hanya telan ludah malam. Terus nanti bangun koma kamu baru dong tunjuk baru bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Nikmati saya ini hidup, tidak apa-apa. Jangan terlalu salahkan diri tidak usah. Kadang-kadang iblis mendakwa kita dengan amarah dan dendam. Amarah yang meluap-luap. Kadang-kadang kita marah nih. Ada orang yang dia bisa marah ini dia ungkit-ungkit yang dari tahun 1970 berapa kok. Ini hari datang gelas satu ada di ujung meja kok hampir jatuh. Dia marah. Kok siapa yang taruh gelas di sini anak dong tidak bisa mengerti ini barang. Sudah harusnya habis toh. Besok pulang ternyata ada kotor sedikit di ujung meja situ. Kita bakal lain. Kok kenapa tidak perhatikan ini bersih ini anak dong ini sama kayak yang gelas kemarin. Nah kotor ya kotor jangan bawa lagi gelas kemarin. Kecuali kalau gelas itu masih ada. Kadang-kadang kita pu amarah dan dendam ini bisa marah bahkan sampai orang su mati. Kaseng-kaseng kok dia mati biar dia mati. Dong pun keturunan begitu cuma mati semua baik. Saudara hidup yang macam begini, beta rasa kita hidup terlalu tertekan. Atau yang terakhir, kadang-kadang kita, iblis ganggu kita dengan kenikmatan dunia. Tahta, wanita, harta. Jabatan, perempuan, dan kekayaan. Iblis suka mainkan di situ karena kita kan punya cita-cita. Dia ingin menghancurkan kita. Nah, pelajaran kita sekarang menyangkut dengan persembahan kepada Tuhan. Saya mencatat 1-2 hal untuk kita semua. Dalam anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya baca satu kisah kecil dia begini. Ada satu orang pergi ke pesta. Ternyata di sana orang-orang sebanyak. Tapi karena hujan di depan pintu pesta tuh ada air dan sedikit berlumpur. Mungkin karena dia tidak hati-hati, dia jatuh di situ. Dia pun pakaian sedikit kotor.
Semua orang lihat dan dia sudah sangat malu. Dia rasa itu hari yang paling membuat dia naas sekali. Kenapa? Dia kesal, dia pun diri coba terjan datang. Tuan pesta lihat itu. Tuan pesta ini seorang pejabat besar. Undang semua orang hari itu dan kenapa dia harus mempermalukan diri di hadapan ini pesta yang besar. Waktu tuan pesta melihat hal itu, tuan pesta datang, kawan, mari masuk. Dia sudah mau. Saya terlalu kotor, Bapak minta maaf, biar saya di luar saja kalau saya harus ada di sini. Lalu apa yang dilakukan oleh tuan pesta ini? Ini tuan pesta ini sengaja menjatuhkan dirinya di dalam lumpur tadi. Setelah dia jatuhkan diri di dalam debu lumpur, dia peluk ini orang, kawan, mari kita masuk. Tidak ada lagi alasan. Toh. Dia mau omong kotor, kok beta juga kotor ini. Bawa masuk. Itu sebuah gambaran. Kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan karena kita terlalu kotor. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau mengambil rupa dan menanggung dosa kita. Membuat kita dilayakkan. Lalu setelah itu, apa yang mesti kita lakukan? Saya catat sejumlah hal. Satu, orang Kristen percaya bahwa tubuhnya adalah milik Allah. Dan karena itu dia bisa pakai dia pun tubuh untuk memuliakan Tuhan Allah. Dia pun diri ini tubuh milik Allah. Karena itu dia bisa pakai dia punya tubuh ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Allah. Itu baik itu. Supaya kalau orang lihat dia orang memuliakan Tuhan Allah. Toh? Dia pakai dia punya hidup yang masih kuat. Kadang-kadang kita masih muda-muda ini panggil pelayanan susah sekali. Kakak ikut pelayanan, wih saya sibuk. Kita nih kalau omong sibuk itu ke derajat agak naik sedikit. Kakak pelayan. Jadi dia tidak ikut pelayanan. Nanti seumur 79 tahun khusus setengah mati baru dia datang bilang, kalau bisa biar saya diaken. Bayi nanti bayi mati bikin kita pusing. Bayi di rumah. Dari tubuh yang adalah milik Allah. Mari kita pakai toh. Pakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, ibadah sejati bukanlah persembahan, bukanlah ibadah liturgi sesungguhnya. Yang kita ada di gereja kurang lebih 1-2 jam. Ibadah yang sejati bukan itu. Bukanlah persembahan pada waktu liturgi dan upacara-upacara keagamaan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan hari-hari kita kepada Tuhan Allah. Bukan persembahan pada waktu liturgis. Di dalam ibadah liturgis itu sesungguhnya hanya persiapan untuk kita masuk dalam ibadah raya kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan berbagai-bagai pergumulan. Apalagi kita tinggal di tengah-tengah dunia. Rumit itu. Ketiga, saudara-saudara, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan Allah. Tubuh yang dimaksud itu adalah kalau tubuh saja kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Tuhan pakai saya, utus saya, berkati saya untuk terus menjadi berkat dan seterusnya. Maka tentu yang ada pada kita, kita pakai semuanya. Saya ketemu satu orang, dia penjual tas. Tiap-tiap bulan itu dia bantu kira-kira 20 juta untuk apa ya? Untuk acara-acara pekabaran Injil. Terus orang bertanya, wih 20 juta satu bulan tidak banyak itu kah? Dia dengan sedikit senyum dia bilang 20 juta banyak. Padahal saya tahu bahwa dia tidak terlalu kaya. Dan kenapa 20 juta banyak dia bilang. Dia tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita harga berapa? Lebih dari 20 juta atau kurang 20 juta? Wih mahal. Kalau begitu tidak seberapa apa yang kita persembahkan begitu. Lalu lu dapat dari mana? Tuhan tahu karena kita selalu memberi. Tuhan selalu akan kasih berkat. Saya pernah bilang begini. Ada 2 orang mau minta karunia kepada Tuhan. Waktu orang 2 datang kepada Tuhan ternyata karunia tinggal 2. Yang satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat angkat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia apa? Memberi. Orang kedua sugaru-garu kapalnya sudah kalau tinggal itu nanti terima. Langgar 20 tahun kemudian
Di persimpangan jalan dong ketemu di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu dia ada di atas mobil mewah, satu tanda sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu kok dia duduk-duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dua lihat yang satu, perasaan itu hari lu dapat karunia memberi, kok kenapa lu lebih hebat dari saya yang punya karunia menerima? Terus yang satu jawab, karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan selalu memberikan lebih. Tapi engkau kan karunia menerima. Jadi di mana-mana setiap hari itu hanya begini. Tolong dulu. Tolong ini parah. Tahu kita yang di sini karunia apa kita ini? Tapi kita bisa ukur. Dan saudara-saudara beri kita pun tubuh. Termasuk yang dikerjakan oleh tubuh setiap hari harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita pun tubuh lakukan, itu persembahkanlah kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan ini. Ubahlah ini dunia ini oleh pembaharuan budimu. Tidak berlaku masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang ayam, ayam hilang. Tidak berlaku itu. Yang berlaku adalah kamu tinggal dalam dunia tapi kamu tidak berasal dari dunia. Supaya ketika kamu pergi ke dalam dunia, ubah itu dunia oleh pembaharuan budimu. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dalam kehidupan kita, kita sungguh akan menjadi baru. Pikiran kita baru. Berbeda dari masa lalu. Kita akan lebih menikmati hidup ini. Tuhan Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita. Dan saudara bayangkan kalau Tuhan ada di dalam kita. Orang kan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Supaya ketika melihat kita, orang memuliakan Tuhan Allah. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara saya mencatat di sini. Ternyata bahwa melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita memahami bahwa karunia-karunia itu Tuhan yang berikan buat kita. Kita semua punya karunia kok. Tinggal kita mau pakai kok tidak. Ada orang tuh sebenarnya dia bisa menyanyi. Dulu sebelum COVID ini. Kan sebelum COVID orang masih bisa menyanyi di gereja toh. Kalau menyanyi di gereja dia tahu menyanyi tapi dia tidak menyanyi. Padahal dia punya suara bagus. Nanti kalau bilang gubernur NTT dan ketua majelis sinode akan beribadah di sini. Oh, itu solo Judia, duet Judia, vokal grup Judia, paduan suara Judia, terima tamu, mungkin khotbah Judia. Lebih semua dia sudah. Itu bukan karunia, itu makam puji. Karmana kok. Dia belum selesai di diri itu. Karena dia masih butuh pujian segala macam. Gunakanlah karunia-karunia itu untuk motivasi yang benar, memuliakan Allah dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan. Itu bahaya itu. Saudara-saudara, Tuhan panggil kita ini kan Tuhan tahu kita ini berapa kuatnya kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan kan lengkapi kita dengan sejumlah talenta, sejumlah karunia. Karena itu saudara-saudara, mari kita mulai dari rumah. Kalau saudara tahu beribadah itu baik, suami, istri, anak-anak baku ajak ibadah. Ibadah saya tidak apa-apa. Bapak, mama pimpin. Memang tantangannya nanti ada. Hari pertama baik, nanti hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat bapak bilang, mama, coba mama dengan anak nanti saya pun pinggang kenapa kok. Hari kelima mama bilang, bapak coba kita lepas anak dong sendiri, siapa tahu karena kita dua ada makanya dong terpaksa. Hari keenam bubar itu ibadah. Jadi ini butuh komitmen yang lebih. Waktu ibadah dari rumah karena COVID waktu itu, saya tahu persis banyak orang tua terutama kami yang bapak-bapak ini mereka coba-coba mau pimpin ibadah. Selama ini dong kurang ibadah, waktu itu dong mau beribadah, dong bangun telat, orang anak-anak dong sudah tembem, bapak bangun sudah mau ibadah, bapak bangun. Bapak bangun siapa baik, mama dan anak-anak dong semua tunggu, tiba-tiba bapak tua sampai pakai batik, pegang Alkitab, anak-anak 3 orang langsung bilang, wih,
Pas anak-anak bilang, wih Bapak bilang, sudah pasal ibadah sampai tahun mau. Dia langsung tersinggung. Padahal anak-anak heran. Bapak su berubah. Jangan sampai ini hari terakhir. Bukan. Kita ini seringkali tidak beribadah. Sehingga kemudian ibadah itu menjadi asing sekali dalam kita pun hidup. Sama kayak betul omong di mana-mana. Sama kayak terima kasih. Kita ini jarang terima kasih. Terlalu jarang. Ini bapak-bapak dong, ini mama bikin makan minum dan tidak terima kasih. Tapi coba kalau istirahat kantor, kalau makan di warung. Subayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yo besok berdatang lah mbak. Weh. Makanya bibi coba malam-malam mama siap makan minum. Habis coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Tahu roh apa su naik di sepuh suami. Tapi kan kita karena tidak terbiasa dan terima kasih. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal baik, saya kira itu menjadi hal yang ringan, yang indah, yang gampang. Semua bisa dijalankan dengan baik. Saudara-saudara, walaupun malam penuh berkat ini jam 10 malam. Teman-teman di Papua harusnya jam tidur kan jam 11 malam. Teman-teman yang ada di Indonesia Barat sebenarnya banyak yang baru pulang kerja dan capek. Tapi banyak yang masih mengikuti. Terima kasih banyak. Mereka bilang kepada saya, Pak Pendeta, kami jarang baca Alkitab, kami jarang beribadah bersama. Tapi terima kasih lewat acara ini kami bisa sama-sama, duduk sama-sama. Walaupun kami satu suka empat tunjuk satu. Pas khotbah kena di bab tua, mam itu. Dengar Bapak. Nanti besok saya putar ulang. Ya baik juga. Tapi mari kita mulai dengan memberi hidup kita sungguh kepada Tuhan. Yang saya heran ini, kita ini kalau nonton drama Korea, Ikatan Cinta, itu mau sampai jam 12 juga kita aman-aman, tidak ada masalah. Bahkan mata kita terus begini. Tapi jangan coba-coba bilang kita ibadah. Pas kita puame Alkitab mau mulai baca separuh. Tahu kenapa Kadang-kadang tuh kita angguk, tapi itu angguk itu dia pun tempo tidak tetap. Kalau angguk tempo tetap itu kan begini. Tapi kalau angguknya tempo tidak tetap, turunnya pelan, naiknya cepat. Dia pun cara turun begini. Itu dia pun penerimaan itu tidak terlalu banyak gitu. Saudara-saudara, mari kita beri hidup kita. Kita akan menikmati. Saya berkhotbah, saudara. Saya berkhotbah dan ternyata banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, sama saya suka tanya ayat Alkitab segala macam. Saya bilang begini, jangan percayalah. Tapi coba lakukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Engkau akan melihat betapa hidup ini penuh dengan kemurahan. Jangan taruh duluan di sini baru beribadah. Kita mulai dari kita hati yang kita buka bagi Roh Kudus. Yang kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih buat semua saudara yang berkesempatan bergabung di malam penuh berkat ini. Om Ferry sekeluarga, kita semua yang hadir, terima kasih banyak. Kita tidak pernah membayangkan bahwa malam hari ini kita di sini. Senang sekali kami ada di sini. Terima kasih. Om Ence Taklal, terima kasih banyak. Jalan Bajawa, aman. Hormat saya menyapa kita semua. Tuhan memberkati kita. Febi dulu, salam selamat malam. Flora Bani, apa kabar? Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semuanya sama-sama. Semua
karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama, besar anugerah. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Malam penuh berkat ini menjadi sukacita buat kami semua. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengajarkan lebih dari apa yang kami dengar. Tuhan, kami yang datang, baik yang ada di sini, baik yang ada di berbagai-bagai tempat di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kami punya pergumulan masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan dan kepastian. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Supaya kami sungguh menikmati hidup ini dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Ampuni kami kalau ternyata selama ini kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih keluarga Om Ferry di sini menyambut kami. Kami bersuka cita, bersyukur, kami berdoa bagi keluarga ini, bahkan bagi kami semua. Tolonglah kami dalam pergumulan kami tiap-tiap hari untuk orang tua, untuk anak-anak kami, untuk cinta, untuk masa depan, untuk usaha, untuk pekerjaan, dan untuk semuanya kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu siapa kami. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mohon Tuhan. Jaga kami waktu kami istirahat malam hari ini. Biar kami dibangunkan besok dalam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah bersama-sama di malam